Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmari Novita Mukti. Saya dari Prodi Diplomatik Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kualitas air dengan tes juga dan tes penegasan atau biasa disebut dengan metode MPN. Untuk hal pertama yang akan saya bahas adalah mengenai bakteri coliform. Bakteri coliform merupakan suatu gabungan bakteri yang dijadikan sebagai indikator bahwa jika di dalam air tersebut terdapat bakteri coliform, maka air tersebut tercemar mikroorganisme yang bersifat enteropatogenetik atau penyebab diare atau bersifat toksikogenetik yang berbahaya bagi kesehatan. Bakteri coliform ini juga menghasilkan zat etinolin yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu, bakteri pembusuk ini juga memproduksi bermacam-macam racun seperti indol dan skatol yang dapat menimbulkan penyakit bila jumlahnya terlalu banyak di dalam tubuh. Bakteri coliform juga biasanya digunakan sebagai indikator pembanding lurus dengan pencemaran air, yang artinya jika semakin sedikit kandungan bakteri coliform di dalam air, maka air tersebut kualitasnya semakin baik. Sekarang kita lanjut membahas mengenai klasifikasi bakteri coliform. Sekarang kita lanjut untuk membahas klasifikasi bakteri coliform. Klasifikasi bakteri coliform dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah coliform total. Coliform total adalah bakteri yang ditemukan di dalam tanah, air, dan tinja manusia atau hewan. Yang kedua ada fecal coliform. Fecal coliform adalah kelompok dari coliform total yang lebih spesifik karena bakteri ini hanya dapat bertahan di dalam tinja manusia atau hewan yang berdarah panas. Yang ketiga ada Escherichia coli, adalah spesies yang utama dari fecal coliform. Dari 5 kelompok bakteri coliform, hanya E. coli yang umumnya tidak bereproduksi dan tumbuh di lingkungan. Akibatnya, E. coli dianggap sebagai spesies bakteri coliform untuk indikator terbaik dari pencemaran tinja dan kemungkinan disertai dengan adanya bakteri yang patogen. Sekarang kita akan membahas mengenai metode MPN. Metode MPN adalah metode yang sering digunakan dalam pemeriksaan kualitas air. Metode MPN ini adalah metode perhitungan sel, terutama untuk perhitungan bakteri coliform dengan menggunakan perhitungan terdekat, yaitu perhitungan di dalam range tertentu, dan dihitung sebagai nilai duga terdekat secara statistik dengan merujuk pada tabel MPN atau most probable number. Metode MPN ini terdiri dari 3 tahap. Sekarang kita akan melanjutkan dengan uji pendugaan atau presumptive test. Merupakan tes pendahuluan tentang ada atau tidaknya bakteri coliform berdasarkan terbentuknya asam dan gas disebabkan oleh fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coli. Terbentuknya gas dapat dilihat pada kekeruhan media laktosa, dan gas yang dihasilkan dapat dilihat pada tabung Durham berupa gelembung udara. Tabung dinyatakan positif jika terbentuk gas sebanyak 10% atau lebih dari volume di dalam tabung Durham. Yang selanjutnya adalah uji penegasan. Uji penegasan dilakukan untuk menegaskan bahwa gas yang terbentuk disebabkan oleh bakteri coliform. Uji positif pada uji penegasan menghasilkan angka indeks. Angka ini disesuaikan dengan tabel MPN untuk menentukan jumlah coliform dalam sampel. Sekarang kita akan membahas mengenai uji lengkap. Bila diperlukan, uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan media yang menunjukkan hasil positif pada uji penegasan. Uji coliform tidak harus selalu dilakukan secara lengkap, tergantung pada berbagai faktor seperti waktu, mutu contoh yang diuji, biaya, dan faktor-faktor lainnya. Sekarang kita akan membahas mengenai beberapa kelebihan metode MPN. Yang pertama, akurasi dapat ditingkatkan dengan memperbanyak tabung yang digunakan sebagai pengenceran.
Yang kedua, ukuran atau volume sampel yang cukup besar dibanding blood count. Yang ketiga, sensitivitas umumnya cenderung lebih baik pada konsentrasi mikroorganisme yang sedikit daripada blood count. Yang keempat, recovery umumnya lebih baik dikarenakan menggunakan media cair, tetapi tetap tergantung partikel sampel yang memungkinkan dapat mengganggu. Yang kelima, jika medium spesifik yang sesuai dengan pertumbuhan bakteri target dapat dibuat, maka perkiraan perhitungan MPN dapat dilakukan berdasarkan medium tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas air. Air bersih adalah air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, digunakan untuk memasak, digunakan untuk mandi, digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan air yang bisa digunakan untuk minum setelah air itu dimasak. Berdasarkan sumbernya, air itu dibedakan menjadi 3, ada air angkasa atau air hujan, air tanah, dan air permukaan. Sekarang kita beralih pada prosedur. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah botol steril penampungan air minum, autoklaf, inkubator, lampu Bunsen, tabung Durham, OC jarum, OC cincin, pipet volume, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung, beker gelas, kapas steril, petri dish, spidol, dan kertas label. Sedangkan media yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah laktosa bird dan BGAB atau Julian Green Lactosa Billboard. Sekarang kita beralih pada cara kerja. Yang pertama adalah sterilisasi alat. Seluruh alat yang digunakan dicuci bersih dan dikeringkan, seperti tabung reaksi, gelas ukur, enlemeyer, ditutup mulutnya dengan kapas, kemudian disterilkan di autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Jarum OC disterilkan dengan cara memijarkan pada api Bunsen. Seluruh media pembenihan disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya adalah pengambilan sampel. Sampel diambil dari kran depot air isi ulang dengan cara kran tersebut disterilkan dengan menggunakan kapas alkohol. Isi air menggunakan aqua botol yang sudah disterilkan dengan volume 300 ml. Sampel air didapatkan dari depot air isi ulang di daerah Tanjung Balai. Air tersebut dibawa menggunakan termos yang berisikan es batu agar suhunya sesuai karena perjalanan mencapai lebih kurang 5 jam. Yang ketiga adalah prosedur pemeriksaan. Hari pertama, tes awal atau presumptif tes. Tujuannya untuk mencari kuman peragi laktosa dan membentuk gas pada suhu 37 derajat Celcius selama 1x24 jam. Siapkan 7 tabung yang steril. Di dalamnya telah diisi dengan tabung Durham yang masing-masing tabung diisi 5 ml laktosa bird. Tabung disusun pada rak tabung dan tabung diberi nomor sampel. Dengan pipet steril, 10 ml sampel masukkan ke dalam 1-5 yang telah diisi dengan laktosa bird. Pada tabung ke-6 diisi dengan 1 ml sampel dan tabung ke-7 diisi dengan 0,1 ml sampel. Kemudian tabung tersebut diinkubasi dengan inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1x24 jam. Setelah diinkubasi, lihat adanya pembentukan gas dari tabung Durham, maka dilanjutkan ke tes penegasan. Kalau tidak terjadi pembentukan gas pada tabung Durham, maka inkubasi kembali 1x24 jam. Hari kedua, tes penegasan. Tujuannya untuk menegaskan apakah peragian dengan pembentukan gas pada tes awal adalah disebabkan oleh bakteri golongan coli. Dari tabung yang positif pada tes awal ditanam pada media BGLB. Masing-masing tabung telah berisi 5 ml BGLB untuk ditanam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian hitung angka NPN sesuai dengan tabel. Pada prosedur tersebut sudah terambil 6 sampel dengan hasil pada uji awal pada metode NPN.
saat penanaman laktosa board, 6 sampel tersebut positif adanya bakteri laktosa dengan ditandai adanya gas pada tabung Durham dan mengalami kekeruhan. Setelah itu dilanjutkan dengan tes penegasan. Dalam tes penegasan tersebut, 6 sampel tersebut positif adanya bakteri coliform dengan ditandai dengan adanya gas pada tabung Durham dan mengalami kekeruhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.